Bagian terakhir dari pembelajaran mengenai ikatan kimia adalah mengenai interaksi antar molekul. Seperti kita ketahui, ikatan kimia yang sudah kita pelajari sebelumnya ini adalah interaksi di dalam molekul. Interaksi yang terjadi antara atom-atom di dalam molekul. Nah, ini disebutnya interaksi intramolekul. Nah, jadi kita sudah membahas semua jenis interaksi intramolekul. Sedangkan interaksi antar molekul atau intermolekul akan kita bahas di video ini. Nah, interaksi antar molekul itu dikategorikan menjadi yang pertama interaksi yang lemah dulu. Disebutnya gaya van der Waals. Sorry, salah nulis. Gaya van der Waals. Nah, ini memang orang yang menemukannya bernama van der Waals. Nah, gaya van der Waals atau gaya antar molekul ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama disebutnya gaya dipol-dipol. Di itu artinya 2, pol itu artinya polar atau persebaran elektron kalau di sini. Nah, gaya dipol-dipol ini terjadi antara molekul yang polar dengan molekul yang polar juga. Seperti contoh, misalnya kita punya senyawa HF. Nah, di sini kita udah tahu senyawa ini bersifat polar karena elektron kan lebih suka sama F dibandingkan H. Nah, interaksi yang terjadi antar molekul ini disebutnya interaksi gaya dipol-dipol. Nah, gaya ini nanti mempengaruhi titik didih dan titik leleh dari suatu molekul. Makin banyak gaya antar molekul yang terjadi, titik didih dan titik leleh dari suatu molekul akan makin tinggi karena teorinya jarak antar molekulnya ini akan menjadi susah dijauhkan. Nah, itu menyebabkan titik didihnya jadi lebih tinggi. Karena kita tahu suatu molekul dikatakan mengalami pendidihan atau penguapan itu karena jarak antar partikelnya yang menjadi jauh. Nah, contoh lain misalnya kita punya senyawa H2O dengan H2O misalnya. Kita udah tahu ya tipe molekulnya itu AX2E2, bentuknya huruf V. Jadi ada 2 PEB di sini. Nah, molekul ini bersifat polar. Interaksi antar molekul yang polar dengan yang polar itu disebutnya gaya van der Waals atau gaya dipol-dipol. Nah, gaya van der Waals yang kedua yang berikutnya adalah disebutnya gaya dipol dan dipol sesaat atau dipol terimbas. Nah, ini interaksi antara molekul yang polar dengan molekul yang non-polar. Contohnya misalnya kita punya HCl, kemudian HCl-nya ini dicampur dengan CH4 misalnya. Kita udah tahu ya CH4 itu sifatnya non-polar karena tipenya AX4 simetris. Nah, kalau keduanya dicampur, interaksi yang terjadi antar molekul ini itu disebutnya gaya dipol sesaat. Misalkan contoh lagi kita punya senyawa misalkan HI, ini udah pasti polar ya, karena I lebih elektronegatif dari H, misalnya berinteraksi dengan CO2. CO2 bentuknya linear misalnya. Nah, interaksi antar molekul ini itu juga disebutnya gaya dipol sesaat. Nah, tentu gaya dipol sesaat ini lebih lemah dibandingkan gaya dipol. Karena di sini elektronnya lebih kuat tarik menariknya. Karena keduanya kan perbedaan kepolarannya besar. Yang ketiga, gaya van der Waals yang ketiga itu disebutnya gaya dispersi atau gaya London. Karena yang menemukannya London, orang yang namanya London. Atau ini disebut juga gaya dipol sesaat dan dipol terimbas. Terimbas itu berarti dia terkena imbas dipol.
Nah, ini gaya yang terjadi antara molekul-molekul yang nonpolar. Contoh misalnya kita punya sewadah berisi senyawa nonpolar, misalnya gas hidrogen. Ini sifatnya nonpolar kan, karena bentuk molekulnya pasti simetris. Nah, interaksi yang terjadi antar molekulnya ini disebutnya gaya dipol sesaat dipol terimbas atau gaya London. Gaya ini pasti paling lemah di antara gaya-gaya yang lain. Nah, kok bisa sih terjadi interaksi ini? Karena gini nih, sebenarnya elektron yang ada di antara H ini walaupun tersebar merata pasti adalah suatu saat dia pindah. Kalau elektronnya pindah berarti nanti H yang di sini jadi kelebihan elektron, H yang di sini jadi kurang elektron. Di sini juga sama, kalau elektronnya pindah bisa terjadi juga nih. Di sini jadi ditinggalkan elektron, muatannya jadi positif, di sini jadi negatif. Nah, karena ada interaksi ini, perpindahan elektron yang sepersekian detik sangat cepat, ini akan menyebabkan ada interaksi antara molekul-molekul ini. Nah, tentu interaksi ini tidak akan sekuat interaksi pada senyawa ionik. Nah, di sini juga gitu terjadinya, karena elektron sesaat lebih elektron itu lebih tertarik ke I, maka di sini juga ada elektron yang sesaat lebih tertarik ke satu pihak. Nah, akan terjadi interaksi di sini nanti. Interaksinya disebutnya gaya antar molekul. Nah, gaya antar molekul yang berikutnya yang akan dipelajari, ini gayanya lebih kuat. Gayanya nanti disebut ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini spesial banget, jadi ini sering dibahas karena dia punya efek yang besar. Nah, ikatan hidrogen ini adalah disimpulkan gaya antar molekul yang terjadi antara unsur H dengan unsur-unsur berkeelektronegatifan tinggi. Nah, yang dianggap unsur berkeelektronegatifan tinggi adalah F, O, dan N. Ini adalah 3 unsur dengan keelektronegatifan paling tinggi. Nah, contohnya misalkan kita punya senyawa HF. Nah, di dalam HF, tentu elektron itu akan lebih suka atau tertarik ke F dibandingkan dengan H. Jadi, F ini akan cenderung negatif, ditulisnya delta negatif. Sedangkan H akan cenderung positif. Nah, interaksi antar molekul yang terjadi antara H dan F, di sini nih, H dan F berinteraksi, atom yang delta positif sama delta negatif berinteraksi, tapi interaksinya antar molekul, itulah yang disebut ikatan hidrogen. Nah, contoh lagi, misalnya kita punya senyawa H2O. Ini juga kita tahu elektron lebih tertarik ke O daripada ke H, karena keelektronegatifan O lebih tinggi. Jadi O delta negatif, H-nya delta positif. Nah, interaksi yang terjadi antara H dengan H dengan O di sini, tapi antar molekul, itu disebutnya ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini efeknya adalah dia biasanya menyebabkan titik di suatu senyawa jadi lebih besar. Karena ikatannya kuat, jadi molekul air yang satu dan air yang lain susah dipisahkan. Satu lagi contohnya terjadi pada senyawa NH3 atau amonia. NH3 ini bentuknya piramida trigonal ya, karena tipenya AX3E. Misal saya punya 2 molekul NH3. N akan delta negatif, H akan delta positif. Interaksi antara N dan H yang berbeda molekul, itulah yang disebut ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini terlihat dari bukti fisik. Bukti fisiknya itu, nanti saya tampilkan. Bukti fisiknya itu begini. Misalkan kita punya senyawa-senyawa hidrida golongan 4A. Jadi kita punya CH4, terus SiH4, dan GeH4 misalnya. Nah, ini C, Si, dan Ge semuanya golongan 4A. Jadi ini disebutnya senyawa hidrida golongan 4A. Golongan 4A yang bersenyawa dengan hidrogen. Nah, kalau kita hitung masanya, pasti massa Ge paling berat.
Karena ya tentu ukuran GE kan lebih besar daripada SI dan C ya. Nah, titik didihnya ternyata sesuai naik dengan kenaikan massa. Jadi kalau ditampilkan massa molekulnya dalam satuan massa atom, CH4 itu massa atomnya 16. Kalau SiH4 32, kalau GeH4 76. Nah, titik didihnya juga naik sesuai kenaikan nomor massa. Titik didihnya CH4 161,5 derajat Celcius. Titik didihnya SiH4 min 112 derajat Celcius dan titik didih GeH4 min 88 derajat Celcius. Nah, di sini kelihatan nih. Massanya makin berat, ukuran molekulnya makin besar, titik didihnya juga makin tinggi. Nah, ini logika yang ada di alam seperti ini. Tapi ini tidak terlihat pada hidrida golongan 5A. Hidrida golongan 5A itu apa saja? Ada NH3, ada PH3, dan ada ASH3. Massa molekulnya dalam satuan SMA itu ada datanya di sini. Kalau NH3 massanya 17 satuan, PH3 33, ASH3 78. Nah, titik didihnya ternyata harusnya kan makin ke bawah makin besar ya. Ini juga masanya kan makin ke bawah makin besar. Titik didihnya juga harusnya makin besar. Ternyata tidak. Titik didih NH3 itu min 33 derajat Celcius. Titik didih PH3 min 88 derajat Celcius. Titik didih ASH3 ternyata, saya salah. Titik didihnya PH3 itu titik didihnya, ini min 33. PH3 itu min 88. ASH3 min 62,5. Nah, titik didihnya di sini ada yang aneh nih. Harusnya kan makin ke bawah makin besar. Tapi ternyata titik didihnya enggak nih. Yang paling tinggi justru malah NH3. Kalau yang dua ini sih teratur. Makin ke bawah makin tinggi. Tapi kenapa yang ini paling tinggi? Nah, ini terjadi karena dalam NH3 ada ikatan hidrogen. Tadi kita lihat nih di sini. Ada ikatan antara atom berkeelektronegatifan tinggi dan hidrogen, tapi beda molekul. Nah, ini yang menyebabkan titik didihnya jadi lebih tinggi. Padahal harusnya dia paling rendah ya titik didihnya, karena massa molekulnya paling rendah. Nah, jadi kalau digambarkan, titik didih NH3 itu paling tinggi dibandingkan unsur hidrida lain yang segolongan. Kalau kita plot titik didih terhadap MR-nya atau massa molekulnya, ini massa molekul, ini titik didihnya, ternyata NH3 walaupun massanya paling rendah, titik didihnya paling tinggi. PH3 lebih rendah, tapi ada keteraturan dengan ASH3. Nah, sedangkan pada golongan hidrida golongan 4A nggak nampak kayak begitu. Biasa-biasa aja karena tidak ada yang punya ikatan hidrogen. Nah, kita lihat lagi hidrida golongan 6A. Hidrida golongan 6A itu adalah H2O, H2S, dan H2Se. Massa molekulnya H2O itu adalah 18 satuan massa atom. H2S 34, H2Se 81. Harusnya normalnya titik didihnya itu juga mengikuti. Makin tinggi massa, titik didihnya makin tinggi. Ternyata yang titik didihnya paling tinggi justru malah H2O yang massanya paling rendah. Titik didih H2S malah cuma min 60. H2Se min 41,3 derajat Celcius. Kalau kita plot titik didih terhadap massa, H2O malah paling tinggi titik didihnya, padahal massanya paling rendah.
H2S yang masanya lebih besar malah titik D-nya lebih rendah. Tapi kalau H2SE dia tetap mengalami keteraturan, dia masanya lebih tinggi dari H2S, titik D-nya juga lebih tinggi dari H2S. Nah, ini terjadi karena di dalam molekul air, antar molekul air itu terjadi ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen inilah yang ternyata menyebabkan titik didihnya jadi lebih tinggi dibandingkan hidrida golongan 6 yang lain. Nah, kita lihat lagi contoh sekarang hidrida golongan 7A. Nah, yang termasuk senyawa hidrida golongan 7A itu adalah senyawa asam fluorida, asam bromida, asam klorida. Terbalik, harusnya HCl dulu ya, sesuai urutan berat atom atau massa atomnya. HF itu massanya adalah 20 satuan massa atom, HCl 36,5, HBr 80. Makin ke bawah massanya makin besar ya. Nah, sementara titik didihnya harusnya juga makin besar, tapi ternyata ada yang aneh. HCl ini titik didihnya paling tinggi. Sementara HF titik didihnya paling tinggi, HCl titik didihnya malah lebih rendah. Jauh lagi ekstrim lebih rendahnya. Nah, sementara titik didih HBr tetap lebih tinggi daripada titik didih HCl. Nah, ini juga anomali kan ya, kalau diplot titik didihnya terhadap massa, HF walaupun massanya paling rendah, titik didihnya paling tinggi. HCl dan HBr tetap mengalami keteraturan. Nah, ini juga terjadi karena antar molekul HF terdapat ikatan hidrogen. Tadi udah digambarkan di sini. Ikatan yang terjadi antara atom H dengan atom-atom berkeelektronegatifan tinggi atau FON, tapi beda molekul. Nah, ini juga berefek titik didihnya jadi lebih tinggi. Nah, ini adalah interaksi-interaksi antar molekul. Kita sudah bahas ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Gaya van der Waals ada 3, ada gaya dipol-dipol, dipol sesaat, sama dipol sesaat dipol terimbas atau gaya London. Nah, selain ini ada juga ikatan antar molekul yang lain. Ikatan antar molekul yang lain, salah satu contohnya adalah ikatan kovalen raksasa. Biasanya ini tidak terjadi pada semua senyawa kovalen, hanya senyawa kovalen tertentu aja. Contohnya dalam SiO2. Senyawa SiO2 ini kalau digambarkan dia membentuk molekul yang sangat besar. Jadi Si ini kan dia punya 4 elektron valensi, dia membentuk 4 ikatan kovalen lagi. Nah, ini sebenarnya tidak terus-terusan gitu ya ikatannya. Nah, dia membentuk molekul yang besar banget. Kalau molekulnya besar banget, jadinya dia satuan berat molekulnya juga besar ya. Kalau satuan berat molekulnya besar, MR-nya masanya jadi besar, berarti jadinya dia titik didihnya juga lebih tinggi. Nah, satu lagi yang mempengaruhi titik didih dan titik leleh pada molekul adalah ini struktur 3 dimensi. Ini akan saya bahas karena begini nih, kita punya senyawa yang pertama, senyawa alkohol. Nah, itu disingkat sebenarnya harusnya strukturnya begini ya. Ada C itu kan bisa membentuk 4 ikatan kovalen ya, karena elektron valensinya ada 4. Nah, ada senyawa yang namanya alkohol atau etanol, strukturnya begini. Dan ada senyawa yang namanya senyawa eter. Nah, kalau senyawa eter dia bedanya strukturnya gini, ada O di tengah. Ini namanya dimetil ether. Nah, kalau kita perhatikan, kedua senyawa ini sama-sama
rumus molekulnya C-nya 2, H-nya 6, O-nya 1. Coba lihat dulu. C-nya 2, H-nya 6, O-nya 1. C-nya 2, H-nya 6, O-nya juga 1 yang di bawah. Nah, tapi titik didihnya jauh berbeda nih. Titik didihnya harusnya kalau rumusnya sama kan pasti masanya sama ya. Massa molekulnya sama. Harusnya titik didihnya juga sama dong. Nah, tapi ternyata beda. Titik didih etanol itu adalah min 114,1 derajat Celcius. Sedangkan titik didih di metil ether, titik didih di metil ether adalah min 24 derajat Celcius. Nah, ini rada beda kan ya. Titik didih, salah data saya. Ini titik leleh. Titik didihnya etanol lebih tinggi, pantasan ada yang aneh. Titik didih etanol itu adalah 78,37 derajat Celcius. Nah, kok bisa gitu sih? Kok bisa titik didih etanol lebih tinggi daripada titik didih ether? Padahal masanya sama, rumus molekulnya sama. Nah, hal ini terjadi karena antar molekul etanol itu terjadi ikatan hidrogen. Nah, perhatikan di sini ada gugus OH, di sini ada kelompok atom OH. Elektron kan pasti lebih senang dengan O dibandingkan dengan H. Di situ ada yang delta negatif dan delta positif elektron. Bayangkan kalau ada satu atom lagi di sini, satu molekul etanol lagi di sini. Nah, tentu ada interaksi di sini. Interaksi antara atom yang delta negatif sama delta positif. Nah, itulah yang menyebabkan titik didihnya jadi jauh lebih tinggi. Nah, pada ether hal itu tidak terjadi. Di sini ya memang elektron lebih terkonsentrasi di O ya dibandingkan terhadap di C. Tapi kita tidak akan menemukan delta negatif dan delta positif antara H dan atom berkelektronegatifan tinggi di sini. Jadi tidak ada ikatan hidrogen. Makanya titik didihnya jadi lebih tinggi etanol dibandingkan di metil ether. Karena ada ikatan hidrogen antar molekulnya. Nah, satu lagi yang menyebabkan tadi saya mau bahas yang struktur 3 dimensi. Sebenarnya struktur 3 dimensi bukan yang ini ya contohnya. Ini masih ikatan hidrogen. Nah, sekarang baru yang struktur 3 dimensi. Nah, ada senyawa yang namanya senyawa propana. Dia bentuknya seperti ini. Dia terdiri dari 3 atom C dan 8 atom H. Jangan propana deh, nggak akan kelihatan bedanya. Butana aja deh. Nah, nanti ini sebenarnya kita pelajari di kelas 11, cuman sekarang sudah relevan sih kalau kita mau pelajari. Butana itu strukturnya begini. Ini namanya butana atau butane. Ini gas yang ada di gas LPG. Butana ini C-nya 4, jumlahnya H-nya jumlahnya 10. Nah, ada senyawa yang kedua yang namanya senyawa, ini saya gambarkannya terbalik aja. Nah, ada senyawa yang bentuknya begini. Senyawa yang namanya 2-metil propana. Atau ini biasa disebut isobutana. Nah, ini sama juga dengan senyawa yang di atas tadi. C-nya 4, H-nya 10. Nah, ini juga harusnya masanya sama. Massa molekul butana dan molekul 2-metil propana harusnya sama. Dan harusnya titik didihnya sama. Di sini juga tidak ada ikatan hidrogen karena di sini tidak ada atom H yang mungkin nanti berikatan dengan F atau O atau N tapi beda molekul.
Kan di sini nggak ada FO atau N. Jadi nggak mungkin ada ikatan hidrogen. Tapi ternyata titik didihnya tetap beda loh. Titik didihnya butana itu adalah -1 derajat Celcius. Sementara titik didih isobutana adalah -11,7 derajat Celcius. Nah ini juga membingungkan nih, nggak ada ikatan hidrogennya, massa molekulnya sama, tapi kok titik didihnya beda ya? Kenapa titik didih senyawa isobutana lebih rendah daripada butana? Nah ini terjadi karena keteraturan struktur molekulnya. Bayangkan kalau kita punya sewadah berisi butana atau satu tabung gas yang isinya butana. Strukturnya kan begini. Nah ini akan lebih teratur dibandingkan kita punya satu wadah yang isinya isobutana. Isobutana kan tadi bentuknya begini. Nah pasti tidak akan teratur, tidak akan seteratur butana. Nah ternyata struktur ini juga mempengaruhi titik didihnya. Mendidih itu artinya menjauhkan jarak antar partikel, betul nggak? Masih ingat nggak dulu ada ilustrasi kalau senyawa bentuknya solid, berarti jarak antar partikelnya deket-deket banget. Kalau liquid agak berjauhan. Kalau gas jauh-jauh banget. Nah, jadi proses meleleh dan mendidih juga itu artinya menjauhkan jarak antar partikel. Nah, bayangkan sekarang kita mau menjauhkan jarak antar partikel butana dan menjauhkan jarak antar partikel isobutana. Pasti yang lebih susah adalah menjauhkan jarak antar partikel butana karena sudah teratur butana. Nah, inilah yang menyebabkan titik didih butana itu lebih tinggi daripada isobutana. Karena untuk menjauhkannya kita butuh energi lebih banyak. Jadi titik didihnya lebih tinggi. Harus sampai panas banget baru sampai energinya, baru dia bisa jauh. Kalau isobutana memang strukturnya aja udah nggak teratur, jadi untuk menjauhkan jarak antar partikelnya lebih mudah. Nah itu. Ini adalah pembahasan mengenai interaksi antar molekul. Interaksi antar molekul ini mempengaruhi sifat-sifat fisik pada molekul. Salah satunya yang paling sering teramati adalah titik didih. Nah, nanti ditonton ulang ya, atau dibaca ulang, atau sekalian dilihat ringkasannya supaya lebih jelas.